الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. اللهم آمين. Jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepada nikmatnya. Jazakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang alhamdulillah pada hari ini kita telah masuki hadis yang kelima. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Al-Hadithul Khamis an Ummil Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Jazakumullah. Hadis yang mulia ini, kata para ulama, termasuk hadis yang sangat agung dan mulia, yang membahas tentang kaidah yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam ibadah dalam Islam. Ibnu Rajab mengatakan bahwa hadis yang nomor 5 ini aslun fi qawaididdin, salah satu fondasi yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam beragama. Pada hadis pertama kita pernah sampaikan tentang hadis niyat, dan hadis yang kelima ini itu berkaitan dengan hadis zahir, ya. Kata ulama, hadis ini mizan al-amal zahirah, timbangan amal zahir, itu hadis yang kelima. Adapun timbangan amal hati itu hadis yang pertama. Sehingga kata para ulama, dari hadis ini ditarik dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Al-ikhlas diambil dari hadis yang pertama, dan al-mutaba'ah atau ittiba' diambil dari hadis yang kelima ini. Kita bahas hadis secara lebih mendalam. An Ummil Mu'minin, dari ibunya orang-orang beriman, Ummi Abdullah, ibunya Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Namanya lah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah disebut dengan Ummul Mukminin? Karena demikianlah Allah menamakan para istri Nabi SAW dalam Al-Quran. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan para istri Nabi SAW lah ibu-ibu kaum muslimin. Sehingga para ulama menyebutnya Ummul Mukminin, itu ibunya kaum orang beriman. Itu sebagai tasyrif, takrim, ya, kemuliaan bagi istri Nabi SAW. Ummi Abdillah, beliau dikunyahkan juga dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Tapi perlu diingat bahwa Abdullah ini bukanlah anaknya Aisyah radhiyallahu anha, karena pendapat yang kuat beliau tidak lahir anak dari beliau, ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan Aisyah pernah hamil tapi guguran, tapi pendapat ini dhaif. Yang kuat adalah bahwa Aisyah tidak punya anak, artinya tidak melahirkan anak. Cuma nama Abdullah ini itu nama dari anak saudari beliau, Asma. Namanya Abdullah bin Zubair. Jadi karena Aisyah ini sangat sayang, sangat cinta dengan
keponakannya gitu ya. Keponakan itu anak dari saudarinya itu Asma, sehingga beliau mengambil kunyah Ummu Abdillah. Jadi Abdillah itu bukan anak Aisyah tapi anak saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah beliau itu putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau seorang sahabiah yang paling fakih, yang paling mengerti tentang agama. Bahkan bisa dikatakan wanita yang paling mengerti agama di dunia ini ya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sehingga beliau termasuk sahabat wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istilahnya minal muqsirina. Jadi antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan itu Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa beliau meriwayatkan hadis 2210 hadis itu yang Aisyah riwayatkan. Adapun wanita yang lain itu di bawahnya. Bahkan yang paling banyak wanita itu Muslimah sekitar 300-an. Sisanya itu ada yang 7, ada yang 5, ada yang sedikit. Tapi Aisyah termasuk sahabat wanita yang paling banyak meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah ini istri Nabi yang paling beliau cintai. Bahkan manusia yang paling Nabi cintai Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Amr bin As pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Wahai Rasul, siapa orang yang paling engkau cintai? Qal Aisyah. Beliau menjawab, Aisyah. Umar rijal, dari kalangan laki-laki yang selalu maksudnya. Qal Abu, bapaknya. Ya, jadi orang yang paling Nabi cintai itu istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bapaknya Abu Bakar. Sumaman, kemudian siapa lagi? Umar, kemudian Umar. Sumaman, siapa lagi? Utsman. Dan seterusnya Amr tidak lagi melanjutkan sumaman, ya. Intinya bahwa orang yang paling Nabi cintai itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW wafat, beliau masih berusia 18 tahun. Ya, ketika Nabi wafat, beliau masih berusia 18 tahun dan beliau hidup selama 63 tahun. Jadi beliau wafat di usia 63 tahun seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, mana yang lebih utama, Aisyah atau Khadijah? Khadijah atau Aisyah? Di sini para ulama beda pendapat tentang siapa yang lebih utama dari keduanya. Tentu kita sepakat kedua-duanya wanita yang mulia di sini Nabi SAW, tapi dari sisi keunggulannya, mana yang lebih unggul, mana yang lebih utama daripada keduanya. Kata para ulama, di antara Imam Qayyim mengatakan bahwa masing-masing keduanya itu ada keunggulan tersendiri. Khadijah punya keunggulan di awal Islam, beliau orang yang sangat luar biasa dalam menyokong dakwah Nabi SAW, ya, membantu Nabi dengan hartanya. Itu Khadijah radhiyallahu anha. Beliau punya jasa yang sangat luar biasa terhadap perkembangan dakwah di awal-awal Islam. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, beliau punya jasa yang juga sangat luar biasa di setelahnya, di akhir-akhir Islam. Artinya beliau orang yang membawa ilmu, yang mewariskan ilmu Nabi SAW pada umat. Sehingga di sini ini Aisyah lebih utama. Ada keduanya punya keutamaan yang luar biasa. Kemudian kita lihat hadis an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengada-ngada sesuatu yang baru. Perlu kita pahami jamaah sekalian, mengada-ngada itu bisa kita bagi menjadi dua bagian. Mengada-ngada dalam perkara dunia, yang kedua mengada-ngada dalam perkara agama. Kalau bahasa Arabnya itu istilahnya ihdatsun
dunyawi wa ihdatsun dini. Sesuatu yang diada-ada, ya, berkaitan dengan perkara dunia, dan yang kedua yang diada-ada dalam perkara agama. Yang pertama, ihdatsun fid dunya, fi umur dunia, mengada-ngada sesuatu yang baru dalam hal dunia, maka al-aslu fihi al-ibahatu wal hilm. Hukum asalnya itu adalah mubah dan halal. Artinya apa? Dalam perkara dunia silahkan berkreasi, silahkan melakukan apa yang ingin dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat, kan dibolehkan. Ya, mau bikin pesawat, mau bikin kereta api, mau bikin HP, apapun itu yang berkaitan dengan perkembangan dunia, itu terbuka. Silahkan berkreasi, ya, ada peluang untuk mengembangkan itu untuk perkara dunia. Suatu ketika Nabi pernah datang ke sebuah kebun di Madinah dan beliau mendapati seorang petani, sahabat yang sedang, beliau itu petani kurma, sedang mengawinkan kurma. Saya nggak tahu seperti apa itu prosesnya. Intinya Nabi tanya, apa yang kau lakukan? Sedang saya khawatir Rasulullah, kalau nggak dibeginikan dia nggak berbuah. Lalu saya mengatakan, udah biarkan aja, nggak usah begitu. Ya sahabat, ketika Nabi larang, ya jangan, sama wa ta'atan, dengar dan taat. Kemudian ternyata kurma itu rusak, nggak jadi. Berikutnya ketemu lagi, nanya, gimana orang fulan? Rusak ya Rasulullah, kurmanya rusak, nggak berbuah. Maka dia mengatakan, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalau gitu kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian itu. Jadi yang dunia itu silahkan berkreasi, dalam bertani, apapun itu terbuka. Ya, itu dalam hal dunia. Jadi pemasannya dalam perkara dunia itu adalah dibolehkan dan terbuka untuk bisa berkreasi, asalkan kreasi itu tidak menyelisihi agama. Adapun yang kedua, ihdatsun fiddin atau ihdatsun dini, mengada-ngada yang berkaitan dengan masalah agama atau mengada-ngada dalam perkara dalam urusan agama. Maka al-aslu fihi al-tahrim, al-man', terlarang. Ya, ihdath di sini artinya mengada-ngada dalam urusan agama, atau sering kita dengar istilah bid'ah. Bid'ah itu artinya mengada-ngada sesuatu yang baru yang berkaitan dengan agama yang tidak ada dasarnya dari agama itu sendiri. Makanya kalau kita perhatikan hadis ini berbicara tentang bid'ah yang berkaitan dengan duniawi atau agama. Hadis ini berbicara tentang perkara-perkara baru yang berkaitan dengan agama, yang disandarkan pada agama, tidak ada kaitan dengan dunia. Masalah dunia itu bebas, silahkan. Tapi masalah agama, Nabi bersabda, man ahdatha fi amrina, dalam urusan agama kami. Nah, jadi ihdas, bid'ah yang di sini itu mengada-ngada yang urusan hal yang baru adalah yang berkaitan dengan urusan agama. Jadi ini yang terlarang, ini yang tercela. Siapapun yang mengada-ngada suatu urusan dalam hal agama, dia melakukan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam agama, Al-Quran, As-Sunnah, atau para sahabat Nabi SAW, fahuwa ma laysa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada dari kami maka itu tertolak. Jadi faedah pertama di sini bahwa larangan mengada-ngada dalam urusan agama. Barang siapa yang mengada-ngada satu perkara agama, maka apa yang dia ada-adakan itu tertolak, tidak diterima, tidak dianggap dalam
syariat, dan berdosa. Ya, ini orang yang mengada-ngada, dari pelopornya berarti ini. Bagaimana kalau misalnya dia itu bukan pelopornya, hanya ngikutin saja, udah ada nih bid'ahnya, tinggal dia ngikutin, apakah juga tertolak? Riwayat berikutnya menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan, yang pertama dia apa? Mengadang-adakan. Jadi melahirkan sebuah amal baru. Itu yang pertama tadi, hari pertama. Yang kedua, lebih ke orang yang melakukannya, walaupun dia bukan pelopor utama, bukan orang yang pertama memunculkan itu perkara agama itu, bukan. Tapi dia hanya ngikutin sesuatu yang baru yang sudah ada sebelumnya. Pun demikian, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu perkara, perbuatan yang berkaitan dengan agama, maka itu pun tertolak. Jadi sahabat dari hadis ini saya kesimpulan ya mas kalian, bahwa bid'ah yang tercela itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan agama. Sesuatu hal yang baru yang tidak ada dasar dalam Islam dan agama dan disandarkan pada agama. Tandanya apa? Bahwa itu dikatakan bid'ah agama. Biasanya itu dilakukan dengan harapan pahala. Kalau seorang sesuatu itu dia inginnya pahala, baik itu ibadah. Kalau demikian kita butuh mana dalilnya? Mana contohnya? Jika ada, baru itu dilakukan. Jika nggak ada, maka tertolak. Ya, maka para ulama menyebutkan bahwa hadis ini termasuk, belum kata di sini, hadal hadis aslun fi wasfil amal zahir. Ya, hal ini asal dari mizan timbangan untuk amal-amal zahir. Wa annahu la yu'taddu biha illa idza kanat muwafaqatan li syara'. Dan amal tersebut tidak dianggap, tidak diterima kecuali jika sesuai dengan syariat, artinya sesuai dengan perintah atau contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama anna hadits innamal a'malu binniyat aslun fil a'malil batinah. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat itu setiap amal tergantung niat, itu timbangan untuk amal yang batin, itu amal hati. Dan setiap amal yang dilakukan oleh seorang hamba yang dengannya dia itu berharap ridha Allah, ikhlas pada Allah, tidak akan diterima kecuali jika dibarengi juga dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua poin inti harus diperhatikan. Jadi dalam masa ibadah itu jamaah sekalian tidak cukup hanya niat yang baik. Niat yang nggak cukup, juga perlu jalan yang ditempuh, cara yang dilakukan itu pun sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah di zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau masuk masjid, beliau mendapati ada halakoh-halakoh kecil yang dipandu oleh seseorang, mungkin gurunya atau muallimnya. Mereka ngapain? Pakai kerikil. Ya, sang guru mengatakan sabbihumnya, bertasbih 100 kali, kabirumnya, bertakbir 100 kali. Ya, ketika masih datang ke masjid bertanya, "Mada taf'alun?" Apa yang kalian lakukan wahai manusia? Mereka mengatakan bahwa kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Terus mengatakan bahwa wahai manusia, alangkah cepatnya kalian menyimpang, padahal baju Nabi itu belum punah, masih ada. Nabi belum lama wafat, ya. Tapi ada orang-orang yang mulai kelihatan melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Belum mengingkarinya. Mereka mengatakan, la nuridu illa khair. Kami enggak ingin kebaikan. Ini apa namanya? Niat. Niatnya apa? Baik.
ingin kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Mas'ud, "Kam min muridin lil khair lam yusibhu." Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi sekali-kali niatnya yang ikhlas itu tidak cukup, tapi harus dibarengi niat yang ikhlas dengan cara yang tepat. Walaupun terkadang orang yang beribadah itu ikhlas banget, saya benar nangis itu ya, tapi ternyata itu caranya tidak tepat, sama aja itu tidak ada manfaatnya. Yaitu sebagai makna ini. Kemudian berikutnya mas sekalian, perlu kita pahami bahwa sesuatu hal yang biasa terjadi itu atau sebelumnya, kenapa bid'ah itu terlarang? Kenapa bid'ah dilarang dalam agama? Alasan yang pertama, karena Islam ini telah sempurna. Berarti kalau sempurna itu sudah selesai, tidak perlu ditambah-tambah lagi, apalagi dikurang-kurangi. Kalau misalnya orang menambah-nambah itu mungkin ada kemungkinan bisa belum sempurna. Makanya orang yang mengada-ngada dalam perkara agama, ini ada dua kemungkinan. Apakah dia menganggap Islam ini belum sempurna sehingga perlu ditambah biar sempurna, atau mungkin menganggap Nabi itu belum menyampaikan risalah secara sempurna sehingga perlu ditambah lagi oleh yang bersangkutan ini. Ya, makanya kalau kita perhatikan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari itulah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna sudah. Maka Imam Malik mengatakan, barang siapa yang melakukan satu amalan, mengada-ngada satu amalan, membuat satu amalan, dan dia melihat itu, menganggap itu baik, hasanah, faqad za'ama anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Dia telah menganggap bahwa Nabi telah mengkhianati risalahnya. Apa artinya? Ini orang mengada-ngadakan satu hal dalam agama yang Nabi nggak ajarkan. Berarti kan saya nggak langsung dia mengatakan Nabi ini nggak sempurna menyampaikan risalah. Maka bahaya sekali ini. Maka Muhammad mengatakan apa-apa yang saat itu bukan bagian dari agama, maka sampai sekarang pun itu bukan bagian dari agama. Yang pertama, kenapa bid'ah itu dilarang? Ihdas itu dilarang Islam. Yang kedua alasannya adalah karena agama ini milik Allah Ta'ala, milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dialah yang berhak mensyariatkan. Kita nggak punya mandat untuk membuat syariat, nggak ada. Kita tugasnya sebagai apa? Sebagai pengikut, mengikuti syariat yang telah Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Nabi perintahkan kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Tidak perlu kita mengada-ngada hal-hal yang tidak ada. Kenapa? Karena itu bukan tugas kita. Allah berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dzan billah." Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka tentang agama yang tidak ada izin dari Allah SWT? Ini celaan bagi mereka yang mengada-ngada. Jadi, ihdas fid-din, melakukan sesuatu yang membaru dalam agama itu sesuatu yang tercela, karena itu mengandung anggapan bahwa Islam belum sempurna. Yang kedua itu mengambil hak Allah SWT, karena Allah lah yang memiliki agama dan dia yang berhak mensyariatkannya. Kemudian sekalian, ada beberapa faedah penting yang kita perlu renungkan terkait hadis ini. Yang pertama, bahwa seperti yang disebutkan Syekh Utsaimin, satu ibadah itu bisa dikatakan dia menyesuaikan sunnah, sesuai sunnah jika sesuai di 6 poin. Saya sebutkan satu persatu untuk kita pahami biar tidak salah dalam memahami istilah bid'ah. Satu yang pertama, ini kaidah-kaidah yang penting saya sampaikan untuk kita pahami. Ihdatsul ibadah alladzi la alaihi mutlaqan. Ini bentuk bid'ah yang pertama ya saya katakan.
mengadakan satu ibadah yang tidak ada dalil sama sekali dalam Islam mutlakan. Misalnya apa? Orang beribadah dengan cara joget-joget. Ini dalam Islam nggak ada model ibadah itu, joget nggak ada. Maka jika ada orang itu ibadah dengan joget-joget, mereka berharap pahala, maka itu bid'ah. Dulu zaman Nabi ada seorang itu bernadar. Dia namanya apa? Nadar tidak duduk, nadar tidak berteduh. Dia nadarnya di matahari. Yang ketiga nadar berpuasa. Nabi lewat nanya, kenapa sebulan itu? Rasulullah, dia itu bernadar nggak duduk juga nggak berteduh dan berpuasa. Apa kata Nabi? Murhu yajlis wa yastabil wa yutimma shaumah. Perintahkan dia untuk duduk dan dia berteduh dan sempurnakan puasanya. Kenapa demikian? Kalau puasa Nabi perintahkan lanjutkan. Memang ada dalam Islam ada ibadah yang namanya puasa. Tapi kalau duduk dia duduk itu aja, bukan duduk di masjid, dia duduk di luar, dia ibadah. Itu tidak ada begitu. Atau berdiri di bawah terik matahari, niatnya ibadah. Memang ada ibadah namanya berdiri di bawah terik matahari, tidak ada. Maka Nabi katakan langsung perintahkan dia untuk duduk dan juga untuk berteduh, ya, dan lanjutkan puasa. Ini yang pertama. Dari semua ibadah, semua perbuatan yang dikatakan ibadah, tapi itu tidak ada dasar sama sekali dalam Islam, maka itu disebut dengan bid'ah. Yang kedua, bid'ah ini terkait dengan sebab. Maksudnya apa? Seseorang itu mengaitkan ibadahnya itu dengan sebab tertentu yang tidak ada dalam Islam, tidak ada dalil dasarnya. Misalnya apa? Dia setiap kali masuk rumah dia salat 2 rakaat dan dia menganggap itu adalah ibadah. Apa sebabnya dia salat 2 rakaat? Karena masuk rumah. Secara nas, dalil nggak ada keterangan bahwa adanya sunnah masuk rumah. Rakaatnya misalnya ada, yang ada apa? Masuk masjid ada, ya. Tapi kalau masuk rumah nggak ada. Maka sebab yang dimunculkan dibuat 2 rakaat ketika masuk rumah, setiap masuk rumah 2 rakaat itu perkara bid'ah. Kenapa? Karena sebabnya itu nggak ada. Walaupun asal sholatnya itu memang ada, tapi sering menjadi bid'ah itu berapa? Pada sebab yang dikaitkan dengan ibadah. Misalnya setiap hari Ahad berpuasa. Kenapa puasa? Hari Ahad. Sebabnya hari Ahad. Memang ada dasarnya Ahad puasa itu? Nggak ada. Maka itu pun masuk. Wah, sebab-sebab yang tidak ada di Islam, lam nas dia jadikan sebab, maka itu masuk bid'ah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sifat ibadah, ya. Ibadah aslinya ada, tahu sebabnya ada asal, tapi itu sebabnya diada-adakan. Yang kedua, yang berikutnya dia mengada-adakan sesuatu yang berkaitan dengan sifat ibadah. Kita tahu bahwa sholat itu urutannya apa? Berdiri, ruku, sujud, ya enggak? Itu sifat ibadahnya. Tapi kalau ada orang dia menganggap sujud kan lebih utama, udah dari berdiri langsung sujud baru ruku. Ini kan sifatnya berbeda dengan yang syariat. Ini pun masuk bid'ah, ya. Perkara yang diadakan berkaitan dengan sifat. Dan ini banyak sekali, ya. Seperti diantara yang disebut oleh para ulama itu salat al-ghaib, salat yang dikerjakan di malam Jumat pertama di Rajab kalau nggak salah itu, ya, atau disebut salat alfiyah. Itu lama salatnya itu. Imam mengenai itu bid'ah mungkar, ya. Kenapa? Emang nggak ada model saya begitu itu. Salatnya terlalu kuat, tapi boleh saya begitu, caranya begitu, baca ini semacamnya itu nggak ada nasnya yang sahih.
Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan zaman. Ya, zaman itu waktu. Kita tahu sebenarnya itu ibadah itu ada waktu-waktunya. Kapan sholat zuhur, kapan sholat asar, kapan maghrib dan seterusnya. Kalau seorang itu melakukan ibadah yang pada asalnya disyariatkan, tapi dikerjakan bukan pada waktunya, maka itu pun dianggap beda. Misalnya sholat zuhur jam 10, kalau kita udah zuhur belum itu? Belum. Itu tertolak juga, mardud, ya, tertolak. Misalnya haji di bulan Muharram, haji di bulan Rabiul Awal, ya, enggak bisa, karena bukan waktunya. Dan semua ibadah-ibadah yang berkaitan dengan waktu maka harus diberikan waktunya. Ya, jangan sampai salah. Misalnya contoh zikir yang dibaca ketika masuk rumah, dibaca di waktu yang lain. Ini nasnya datang zikir ke masuk rumah, tapi dibaca ketika apa? Ketika nyangkul sawah. Ini kan bukan tempatnya, ini pun menyisihi, ya mardud juga seperti itu. Intinya setiap ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan zamannya atau zaman atau waktu yang ditambah berbeda dengan hukum asalnya, maka itu pun termasuk dalam hal-hal yang diada-ada. Kemudian berikutnya yang kelima, tempat. Ya, berkaitan dengan tempat. Contoh misalnya kalau haji kita kemana? Ke sana, terus haram sana ya, di Makkah sana. Kalau haji ke Banten, ya itu mah nggak sah, tertolak itu. Kenapa? Itu hal yang baru. Hajinya disyariatkan nggak? Syariat haji ada, tapi tempatnya ini yang bermasalah. Ya, jadi perlu kita perhatikan ya, sampai kita salah dalam memahami permasalahan ini. Berikutnya yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kadar. Kadar itu jumlah. Misalnya sholat subuh 2 rakaat ditambah 3, itu tertolak, bahkan batal sholatnya karena tidak ada subuh 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Ya. Dan yang misalnya terkait dengan contoh zikir pada sholat, misalnya kita diajarkan tanggal 33 kali, ada yang 10 kali dan seterusnya. Tapi wah, kayaknya lebih keren kalau kita bisa itu zikirnya 1000 kali. Dari mana itu adat itu? Kenapa? Karena adat jumlah itu, bilangan itu butuh dalil. Kalau kita menyatakan sekian kali, maka itu apa dasarnya? Ya, kalau nggak ada itu tidak boleh ditetapkan dengan ketentuan tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah masalah jenis tertentu. Mungkin lebih cocok dicontohkan ketika misalnya kurban. Udhiyah itu pakai hewan ternak, ada unta, sapi, dan kambing dan domba. Ini 3 jenisnya. Kalau ada orang yang kurban pakai kuda, kira-kira bisa nggak? Lebih mahal loh. Kuda itu lebih mahal pada kambing atau sapi. Boleh nggak? Nggak boleh. Suka nggak sah itu sebagai udhiyahnya. Kenapa? Karena udhiyah itu telah ditetapkan jenisnya. Sehingga sesuatu yang tidak sesuai dengan jenis maka tidak terima, tertolak, tidak dianggap sebagai udhiyah. Ya. Jadi ini saya global tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara baru yang disemakan ibadah. Bisa simpul apa namanya, sederhanakan. Jadi bid'ah itu dikatakan ada bid'ah namanya hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikiyah itu bid'ah ada sesuatu perkara ibadah atau agama yang diada-adakan yang memang sama sekali nggak ada dalilnya, bahkan nggak ada bentuknya dalam Islam itu nggak ada. Ini mah hakikiyah. Ya, ini terlarang. Yang kedua ada namanya bid'ah idhofiyah. Apa idhofiyah itu? Bid'ah yang ditambahkan kepada amal yang disyariatkan.
Dan ini yang baik dari ini di poin kedua. Hukum asalnya itu ibadah itu disyariatkan. Salat ada syariatnya, zikir ada syariatnya, puasa ada syariatnya, dan banyak lagi yang lainnya ibadah ada dalam syariat. Tapi di mana terjadi bid'ah itu? Tadi pada 6 saya sebutkan tadi, mungkin dikaitkan dengan sebabnya, ya, sebab atau tempat, waktu, ya, kadar, sifat, ya, jenis. Jika ibadah-ibadah yang bisa tadi itu dikaitkan dengan sebab atau syarat dan seterusnya itu yang tidak ada dalam Islam, maka disitulah disebut dengan bid'ah idhofiyah, bid'ah yang disematkan atau ditambahkan pada ibadah yang masyhur. Ini tertolak. Mana yang tertolak? Semua ibadah tertolak atau hanya tambahan saya tertolak? Paham saya? Contoh begini, salat. Orang sholat duhur 5 rakaat, bid'ah bukan itu? Hah? Bid'ah. Idhofiyah ditambah, ya ditambah. Asalnya 4 ditambah 1 rakaat. Pertanyaannya, ini sholat duhur ini secara total enggak diterima atau diterima yang 4, yang 1 tertolak? Gimana kira-kira? Ini ada 2, ya. Jadi tergantung. Jika ibadah itu berkaitan dengan awal dan akhirnya, maka itu, dan dengan rukunnya itu, maka itu tertolak semuanya, batal semuanya. Sholat 5 rakaat duhur itu enggak ada, dan itu batal semuanya, enggak sah. Bukan tertolaknya satu teman, bukan, semuanya enggak sah, enggak terima. Adapun yang kedua, misalnya dia berpuasa, puasa disyariatkan, ya, puasa sunnah, cuma saya ingin puasa sampai jam masih malam. Mungkin kalau puasa yang ini kan sampai maghrib, saya mau puasa sampai jam 8 malam lah, jam 11 malam, jam 11 malam aja, nanti buka nanti aja. Puasanya batal apa enggak sah? Batal apa enggak sah? Sah atau enggak sah puasanya? Nah, kata para ulama, puasanya itu sah sampai maghrib, tambahan itu ke atas itu enggak ada artinya, itu tertolak, ya, tidak ada artinya, itu tertolak. Ini di antara 2 bab yang memang berbeda. Jadi mas sekalian, singkatnya bahwa perkara bid'ah ini perkara yang sangat berat dalam Islam. Oleh karena itu, Nabi dalam banyak itu memberikan peringatan, ya, seperti hadis yang dikatakan insyaallah di hadis kesekian tentang al-irbad, dia mengatakan man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang hidup lebih lama setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan tentang agamanya, ya. Maka pesan Nabi, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Wa iyyakum, nah ini peringatannya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, yang ahdatsa fi amrina. Nabi katakan, waspada lagi apa yang diada-adakan dalam masalah agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, setiap yang diadakan itu adalah bid'ah. Ingat, yang salah paham, bid'ah yang berkaitan dengan agama. Jangan sampai nanti salah. Kalau gitu, itu juga bid'ah dong, Ustaz. Kalau bid'ah itu semua yang enggak pernah ada, itu enggak paham arti bid'ah kalau begitu. Ya, makanya kita jangan salah paham. Bid'ah yang tercela itu yang berkaitan dengan amru di perkara agama. Ya, makanya kalau ada orang yang mengatakan dikit-dikit bid'ahnya itu berarti bid'ah dong, mobil bid'ah dong, kalau bid'ah dong, itu enggak ngerti
makna bid'ah dalam makna syar'i. Maka saya katakan tegaskan, kita harus bisa membedakan bid'ah yang sifatnya duniawi, yang di awal itu dibolehkan, mangga silahkan, itu bebas ya. Tapi yang tercela, yang Nabi wanti-wanti dalam hadis itulah bid'ah yang berkaitan dengan agama. Kenapa? Karena agama itu ya milik Allah, ya syariat Allah, Allah yang berhak, manusia hanya ngikuti aja. Toh Nabi juga diperintahkan untuk mengikuti. Ittabi' ma yuha ilaik, ikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Nabi mengikuti wahyu. Suatu ketika kami pernah di sebuah di haji ya, ada orang sahabat itu dalam kondisi haji, ihram masih ihram, beliau itu kepalanya itu banyak kutunya, bisanya gitu ya, banyak banget sehingga beliau sangat terganggu sampai jatuh ke tubuh beliau. Ya Rasulullah, gimana? Apa yang saya lakukan? Karena itu kita tahu semuanya. Ketika haji ihram itu nggak boleh nyukur ya, nggak boleh berambut, nggak boleh potong kuku, itu lagi ihram. Dia sahabat rambutnya itu banyak kutunya dan sangat tegak. Boleh nggak dicukur? Nabi diam, nggak langsung jawab. Kenapa? Ya karena agama itu agama Allah, Allah yang akan wahyukan kepada dia. Berapa saat kemudian masa dia yang bertanya, dipanggillah yang bersangkutan, bukan silakan cukur, nanti bayar dam kedenda. Jadi Nabi Muhammad juga itu tunggu wahyu Allah SWT. Kalau Nabi mengikuti wahyu perintah Allah, lah kok kita berani membuat sesuatu yang menurut kita baik, siapa kita ya jangan sampai pakai perasaan. Menurut dalil Quran, Sunnah dan para sahabat itu standarnya ya. Jangan kita bermudah-mudahan atau melakukan sesuatu yang tidak ada dasar dalam Islam. Dan kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, ini kul kata para ulama, lafaz yang bermakna umum. Ya, bermakna umum, sehingga semua bid'ah dalam perkara agama itu yang hukumnya tercela, sesat, dan itu terancam neraka. Demikian barangkali yang disampaikan tentang hadis yang kelima. Intinya hadis ini berbicara tentang larangan berbuat bid'ah dalam perkara agama, dan yang kedua bahwa bid'ah itu tertolak ya dalam agama, dan yang ketiga hendaknya kita waspada dari perkara bid'ah dan kita senantiasa berusaha untuk maksimal mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beragama itu simple, ya simple. Lakukan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, selesai. Kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan semuanya, mungkin kita belum mampu. Ya, yang sudah ada saja kita belum semua bisa amalkan, malah ada yang buat yang baru-baru lagi. Ya, itu tidak tepat. Yang terakhir sebagai penutup ya, bahwa perkara bidah ini memang perkara berat ya mas sekalian, sehingga kita pun sebagai muslim, seorang muslim penuntut ilmu tidak boleh bermudah-mudahan juga dalam memvonis orang-orang begini. Ini kita ambil sebagai ilmu buat kita agar kita waspada, tapi kita tidak perlu terlalu bersemangat untuk nyari orang ya. Kita belajar bukan untuk mempraktekkan ini kepada orang. Ini dia enggak. Cukup ini kita pahami dan kita amalkan secara pribadi, jangan sampai kita terjebak dalam ini. Dan enggak perlu terlalu sibuk dengan ngurusin orang. Ya, kita aja belum terurus, asik urusan orang yang itu bukan bagian kita, ya. Bukan bagian kita, karena sekarang itu ada sebagian orang itu mungkin baru belajar tentang, masya Allah semangatnya luar biasa, tidak seimbang dengan ilmunya, sehingga yang ada malah bukan sunnah yang tersampaikan, tapi malah keributan yang terjadi. Maka perlu lebih berhati-hati. Bagi demikian alam, jika ada yang mau disampaikan dipersilahkan. Masya Allah.
Mangga. Assalamualaikum. Salam. Di lingkungan kita itu kadang ada beberapa peringatan